Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Islami dengan NIM 811142143. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Hukum internasional adalah suatu hukum yang dibuat oleh suatu negara atau negara dengan organisasi atau banyak negara, tetapi tidak mengikat banyak negara. Sedangkan hukum internasional menurut Mokhtar Kusumaatmadja adalah seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang tidak bersifat perdata. Sedangkan menurut Haid, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip dan peraturan yang harus ditaati oleh negara. Sedangkan sumber hukum internasional meliputi sumber hukum material, sumber hukum formil. Sumber hukum formil tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Walaupun tidak dicantum secara eksplisit, namun menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang dijatuhkan kepadanya, Mahkamah Internasional menggunakan 1. Perjanjian-perjanjian internasional, 2. Kebiasaan-kebiasaan internasional, 3. Prinsip hukum, dan yang keempat adalah keputusan pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, pasal 38 ayat 1 ini bisa disimpulkan dalam dua kategori. Yang pertama adalah sumber hukum utama yang meliputi 1. Perjanjian internasional, 2. Hukum kebiasaan, dan 3. Prinsip dan pola hukum umum. Sedangkan yang kedua adalah sumber hukum tambahan yang meliputi 1. Keputusan pengadilan, 2. Ajaran atau doktrin sarjana terkenal. Sedangkan secara umum, hukum internasional digolongkan menjadi dua berdasarkan doktrin, yaitu traktat. Traktat adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, namun tidak menutup kemungkinan diselenggarakan oleh negara dan badan organisasi internasional. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah sifat yang tidak tertulis dan juga diaplikasikan pada peristiwa dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Yang ketiga adalah keputusan pengadilan dan badan arbitrase. Keputusan pengadilan dan badan arbitrase dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Internasional. Dan yang keempat adalah karya-karya yuridis. Karya-karya yuridis ini berfungsi sebagai bukti hukum yang dapat dipercaya. Fungsi karya yuridis menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah pengganti jika tidak ada traktat yang berlaku. Sedangkan berdasarkan sifatnya dibagi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan kebiasaan internasional. Sedangkan menurut sumber hukum subsidiar meliputi keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana. Sedangkan konflik hukum internasional adalah perselisihan Laut Kenya dan Somalia. Perlu diketahui, perselisihan ini berpusat di sekitar 100.000 km persegi Samudra Hindia. Wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam, diantaranya ikan dan kemungkinan gas dan minyak bumi. Mogadishu sendiri berpendapat jika perbatasan maritimnya dengan Kenya harus diperpanjang di sepanjang garis tenggara. Di sisi lain, Nairobi mengklaim jika bahwa perbatasan tersebut harus mengarah ke timur dan dengan garis lurus. Selama berbulan-bulan, Kenya terus mengajukan sidang sengketa dan beberapa permintaan juga tuntutan lainnya ditunda. Dalam pidato kenegaranya, Wakil Perdana Menteri Somalia, Mahdi Mohamed Gulet, berargumen dan menggambarkan perselisihan sebagai kepentingan nasional utama bagi negaranya. Kami berharap sengketa kami dengan Kenya bisa diselesaikan secara bilateral melalui negosiasi. Sayangnya, hal tersebut terbukti tidak mungkin, terang Gulet. Perselisihan maritim antara Kenya dan Somalia menambah gesekan diplomatik antara negara di Afrika Timur. Pada bulan Desember lalu, Mogadishu mengumumkan untuk memutuskan hubungan dengan Kenya karena diduga mencampuri urusan politik dalam negeri. Bukan tidak mungkin bagi ICJ untuk menyelesaikan sengketa maritim Kenya dan Somalia dalam kurun waktu hingga bertahun-tahun. Konflik ini masih berlangsung hingga saat ini dan belum menemukan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.